Misalnya kita berada di tanggal 11 Zulhijjah, kita dianjurkan melontar setelah zawal. Tapi karena ramainya orang, tidak mungkin bagi kita keluar di waktu zawal. Boleh nggak kita mengundurkan melontar tersebut? Boleh. Kapan terakhir waktu kita melontar atau batas akhirnya? Sebelum sholat fajar. Dan itu lebih mudah bagi kita ikhwatal Islam. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk bisa datang berkumpul beribadah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang awalnya dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa, yang tidak satupun seorang hamba beribadah di dalamnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di dalam masjid yang mulia ini, masjid yang mana semua kaum muslimin mereka menginginkan agar mereka bisa duduk di dalamnya, beribadah di dalamnya. Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan tersebut kepada kita bersama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siang dan malam senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Dan di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunkan dosa umatku. Itulah yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan yang luar biasa kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang berbeza dari umat-umat sebelumnya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling singkat kehidupannya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Sesungguhnya umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun tersebut. Kalau kita bandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ada di antara mereka yang umurnya 200 tahun, 150 tahun, 300 tahun, umur yang panjang sekali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun walaupun demikian keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada umat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi, walaupun umur mereka singkat, tapi apapun yang mereka lakukan dalam bentuk kebaikan, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Sebagaimana dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang-orang terdahulu atau umat-umat sebelumnya dibandingkan dengan umat ini atau umat Nabi SAW, ibarat seorang pekerja. Mereka yang bekerja, umat sebelumnya, yang pertama dari bangsa Yahudi, mereka bekerja dari pagi sampai siang. Kemudian dikala mereka bekerja waktu yang panjang, melelahkan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka satu qirat. Kemudian datang lagi umat berikutnya, yaitu orang Nasara. Mereka bekerja dari siang sampai sore. Kita tahu siang sampai sore adalah waktu yang panas, waktu yang berat bagi kita bekerja. Nah, mereka bekerja di sana. Kemudian setelah mereka bekerja, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka satu qirat.
Kemudian tibalah umat terakhir, yaitu umat Nabi SAW. Mereka bekerja dari asar sampai maghrib. Waktu yang singkat, waktu yang bagus. Kalau seandainya ada orang yang bekerja di antara asar sampai maghrib, maka tidak akan mereka merasakan kelelahan. Mereka tidak akan merasakan kepenatan. Mereka mudah beribadah di sana, mudah bekerja di sana. Tiba-tiba ketika mereka bekerja dari asar sampai maghrib, Allah berikan kepada mereka 2 qiraat. Beribadah mudah, waktunya pun waktu yang bagus, tapi pahala yang Allah berikan 2 qiraat. Umat sebelumnya, orang Yahudi dari pagi sampai siang, mereka beribadah kepada Allah 1 qiraat. Orang Nasara dari siang sampai sore 1 qiraat. Sedangkan kaum muslimin, umat Nabi SAW, dari asar sampai maghrib diberikan 2 qiraat. Sehingga umat-umat sebelumnya mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang lebih lama bekerja, tapi upah kami kenapa hanya 1 qiraat? Seolah-olah pertanyaan mereka ini menyebutkan, ya Allah, kami yang paling banyak beribadah, umur kami panjang, ibadah kami banyak, tetapi kenapa pahala yang kau berikan kepada kami hanya 1 qiraat? Sedangkan mereka, makna mereka itu adalah kita, sedangkan mereka umur mereka singkat, waktu mereka tidak terlalu lama, tapi engkau berikan kepada mereka 2 qiraat. Apa alasannya ya Allah? Kenapa demikian? Karena memang kalau menurut kita itu bukan sesuatu yang adil. Karena biasanya semakin lama bekerja, semakin banyak upahnya, semakin banyak pahalanya. Tapi tidak demikian matematika Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi dan orang Nasara bertanya kepada Allah, kenapa engkau melakukan yang demikian ya Allah? Kenapa kami 1 qiraat? Bekerja lama 1 qiraat, sedangkan mereka bekerja waktu yang singkat 2 qiraat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal adzlimukum? Apakah aku menzalimi kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Karena dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga nikmat dari Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dengan ibadah yang kita lakukan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhwatal Islam, apabila kita membandingkan pekerjaan yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tidak akan pernah sebanding. Itulah makna daripada firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Baik itu kalian membandingkan dengan amalan kalian atau kalian berupaya menghitungnya, la tuhsuha, sampai bila-bila pun kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Allah berikan kepada kita pahala, itu kasih sayang karunia dari Allah. Maka Nabi SAW menyebutkan, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya, tapi semua kita masuk surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, jangan pernah kita mengira saya beribadah, saya beramal, maka dengan amalan ini masuk saya ke dalam surga. Tidak. Karena beribadah, tidak ada seorang pun yang beribadah kecuali semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datang misalnya beribadah kepada Allah, datang ke tanah haram, tidak semua orang dimudahkan beribadah kepada Allah. Dikala Allah mudahkan kita beribadah, itu karunia dari Allah. Kemudian dikala kita beribadah, Allah berikan pahala, itu juga karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya semuanya kembali kepada Allah. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada umat sebelumnya, apakah aku pernah menzalimi kalian? Allah tidak pernah zalim, karena memang Allah haramkan kezaliman terhadap dirinya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah menghendaki kita sebagai umat Nabi SAW, dikala umur kita singkat, tidak terlalu lama, tapi apabila ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala yang berlipat-lipat ganda. Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua merupakan karena karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, dan juga karena perjuangan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita merasa bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita bangga terhadap umat atau menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita selalu patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan bentuk kebanggaan kita menjadi umat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara salah satu yang tidak boleh senantiasa kita lupakan ikhwatul Islam adalah bagaimana kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu berkaitan dengan Yaumun Nahar, apa yang dilakukan oleh jemaah haji ketika mereka berada di tanggal 10 Zulhijjah. Dan itu telah kita jelaskan sebelumnya, walaupun ada kelebihan dan kekurangan, tapi insyaallah ta'ala cukup bagi kita untuk melaksanakannya, dan tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa melakukan apa yang telah kita sebutkan. Kemudian ikhwatal Islam, sekarang kita akan beralih kepada hari berikutnya, atau yang kita kenal dengan hari-hari tasyrik. Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatal Islam bahwa setiap hari daripada hari-hari haji itu ada namanya. Setiap hari daripada hari-hari haji itu ada namanya. Sebelum kita melanjutkan, siapa yang masih ingat di antara kita nama-nama? Kita dahulukan yang paling tua ya. Siapa yang tua? Atau siapa yang mengaku tua juga boleh. Siapa? Silakan Pak. Hari-hari haji silakan. Ya, silakan. Hari tanggal 8 apa namanya? Tarwiyah. Tanggal 9 Arafah. Tanggal 10 Tanggal 10 Tanggal 10 Tanggal 10 Nahar. Tanggal 11 Qar. Tanggal 12 Tanggal 13 Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Itu adalah di antara hari atau nama hari yang ada di bulan haji. Nah, kemarin kita telah menjelaskan tentang Yaumun Nahar. Sekarang kita beralih kepada tanggal 11 Zulhijjah atau yang dinamakan dengan Yaumul Qar. Qar itu artinya menetap, karena semua kita pasti akan berada di Mina, sehingga disebut dengan Yaumul Qar. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita menjelaskan tentang amalan yang akan kita lakukan pada hari atau pada tanggal 11 Zulhijjah tersebut, di antara salah satu yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama, ketika kita berada di Mina, baik itu tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, atau mulai pada tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahar, dan hari berikutnya disebut dengan Yaumul Qar, atau hari-hari berikutnya, maka kaedah yang ada di Mina, terutama dalam melaksanakan ibadah salat, sama dengan kita melakukan ibadah salat pada tanggal 8 Zulhijjah. Berarti ikhwatal Islam, ketika kita berada di Mina, bagaimana tata cara salat kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat? Kita mengqasar salat tersebut tanpa kita menjamaknya. Maknanya ikhwatal Islam, ketika kita berada di Mina, baik itu tanggal 8 Zulhijjah, kemarin kita telah jelaskan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk datang ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, maka kita melakukan salat 5 waktu di sana, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Hanya saja tata caranya, kita tetap azan setiap kali melaksanakan ibadah salat, dan iqamat setiap kali kita melaksanakan ibadah salat. Namun caranya adalah dengan mengqasar tanpa menjamak. Salat zuhur kita lakukan di waktunya 2 rakaat. Salat asar kita lakukan di waktunya juga 2 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat di waktunya. Salat isya di waktunya 2 rakaat. Dan salat subuh di waktunya 2 rakaat. Maknanya kita melakukan qasar tanpa dijamak. Nah, begitu jugalah ketika kita berada di Mina mulai pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Maka itulah yang harus kita lakukan, yaitu mengqasar tanpa menjamak. Misalnya kita salat zuhur 2 rakaat, tapi tanpa kita menjamak. Kenapa demikian? Karena salat ini disebut dengan nusuk. Ibadah seperti ini ikhwatul Islam disebut dengan nusuk. Sehingga mereka-mereka yang berada di Mekah atau mereka-mereka yang tinggal di sana, karena banyak daripada jemaah haji ikhwatul Islam rumahnya tidak jauh dari Arafah, rumahnya tidak jauh dari Mina, rumah mereka tidak jauh dari Muzdalifah, mereka berada di sampingnya. Kemudian dikala mereka melaksanakan ibadah haji, jaraknya mungkin hanya 1 kilo atau 2 kilo saja. Namun dikala mereka sampai di Mina, maka mereka tetap dianjurkan untuk melakukan ibadah tersebut, yaitu setiap kali mereka melaksanakan ibadah salat,
di waktunya, hanya saja dilakukan dengan kasar. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya ada di antara kita yang tetap salat di waktunya, tapi mereka tidak kasar, apakah boleh atau tidak? Misalnya pas waktu zuhur dia tetap salat 4 rakaat, waktu asar dia tetap salat 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa dalilnya? Dalil itu artinya ikhwatul Islam. Kenapa kita mengatakan boleh? Dalil itu artinya petunjuk. Boleh ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Utsman bin Affan, dia merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama bernama Ummu Kulthum dan yang kedua bernama Ruqayyah. Ummu Kulthum dia meninggal setelah terjadi perang Badar. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan, namun Ummu Kulthum putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain yang bernama Ruqayyah. Intinya ikhwatul Islam, Utsman bin Affan dia merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelar dengan Dzun-Nurain. Mereka yang mendapatkan dua cahaya. Maknanya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Cahaya bagi Utsman bin Affan, cahaya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia yang memimpin, kemudian dia sampai di Mina, dia melakukan salat di waktunya tapi tidak dikasar. Maknanya salat zuhur dilakukan 4 rakaat, salat asar juga dilakukan 4 rakaat. Tapi ikhwatul Islam, Utsman bin Affan melakukan yang demikian tentunya bukan tanpa ada alasan. Tak mungkin Utsman bin Affan menyelisih apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dikala Nabi melaksanakan ibadah haji, Utsman ikut di sana. Tak mungkin Utsman dengan sengaja menyelisih apa yang disebutkan oleh Nabi, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bersama, khudhu manasikakum. Maknanya ambil manasik. Manasik itu artinya tata cara. Ambil semua tata cara rangkaian ibadah dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berprasangka baik, tak mungkin Utsman bin Affan melakukan tanpa ada alasan. Sehingga kita mencari alasan. Para ulama mengatakan apa alasannya Utsman bin Affan melakukan yang demikian. Disebutkan ikhwatul Islam, Utsman sengaja melakukan yang demikian karena di zamannya adalah zaman di mana kaum muslimin sudah mulai banyak. Perluasan daerah kaum muslimin sudah mulai sampai ke barat dan sampai ke timur. Sudah jauh sekali perluasan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikala melaksanakan ibadah haji, Utsman mengatakan, kalau seandainya aku melakukan salat 2 rakaat di waktunya, misalnya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maka orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka menunaikan ibadah haji, mereka akan menyangka bahwa salat zuhur itu yang tadinya 4 sudah berubah menjadi 2. Kemudian nanti dia khawatirkan kalau seandainya mereka pulang ke kampung halamannya, mereka tetap melaksanakan salat zuhur 2 rakaat. Itulah yang dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena zaman Utsman tidak sama dengan zaman sekarang. Terutama zaman dulu, orang baru saja masuk ke dalam agama Islam, tiba-tiba mereka melaksanakan ibadah haji bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian mereka mendapatkan salat sudah berubah, sehingga dikhawatirkan kalau mereka pulang, mereka tetap salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, sehingga Utsman khawatir akan yang demikian. Maka dikala berada di Mina, dia tetap melaksanakan salat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 maghrib, 4 isya, agar orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak menyangka bahwa salat itu sudah berubah. Itulah alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melakukan yang demikian. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Abu Bakar mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kaum muslimin 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab yang dia juga mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin kurang lebih 10 tahun. Utsman bin Affan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kaum muslimin kurang lebih 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang dia juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kaum muslimin kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Kemudian cucu Nabi yang bernama Hasan radhiyallahu taala anhu yang juga memimpin kaum muslimin kurang lebih 6 bulan lamanya. 5 orang ini ikhwatul Islam disebut dengan Khulafaur Rasyidun.
Khulafaur Rasyidun yang kita tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi ditambah satu dengan cucu Nabi SAW yang bernama Hasan. Karena Nabi SAW menyebutkan khilafah setelah Nabi SAW 30 tahun lamanya. Dan 30 tahun itu termasuklah ke dalamnya cucu Nabi SAW yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian apa maknanya? Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena Nabi SAW berpesan kepada kita bersama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun yang datang setelahku. 5 orang tadi, hanya saja Husain atau hanya saja Hasan jarang melakukan sesuatu yang berbeda dengan Nabi SAW. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, apapun yang mereka ajarkan kepada kita sebagai umatnya, maka ketahuilah itu bagian daripada agama. Karena Nabi tidak mungkin memberikan rekomendasi kepada mereka kecuali Allah sudah menjaga mereka semuanya. Misalnya kita contohkan azan 2 kali di hari Jumat misalnya, baru ada di zaman Utsman bin Affan. Jangan pernah kita katakan itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Iya, tidak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman Utsman. Dan Utsman melakukan yang demikian karena Nabi sudah memberikan rekomendasi. Tak mungkin mereka melakukan kesalahan, orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya jangan pernah kita mengatakan salat berjamaah ketika melaksanakan salat tarawih itu tidak ada di zaman Nabi, baru dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jangan kita lakukan atau jangan kita katakan itu bukan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Intinya, apapun yang mereka lakukan dalam bagian agama, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ditambah dengan salah satu cucu Nabi yang bernama Hasan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka itu bagian daripada agama. Sehingga nanti dikala kita berada di Mina, ada sebahagian saudara kita yang salatnya 2 rakaat di waktunya. Kemudian ada sebahagian yang lain, mereka salat 4 rakaat di waktunya. Mana yang harus kita ikuti? Mana yang harus kita ikuti? Misalnya dalam satu tenda, satu kloter misalnya. Kemudian kita ingin salat berjamaah dan dianjurkan bagi kita berjamaah. Apa yang harus kita ikuti? Kadang misalnya di dalam tenda itu mereka berbeda. Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Apa yang harus kita ikuti? 2 atau 4? 2 atau 4? Ikuti imamnya atau ikuti ketuanya. Bisa dipahami? Kalau ketuanya mengatakan kita sholat 2 rakaat karena ini bagian daripada manasik, maka kita ikuti mereka. Kalau imamnya atau ketuanya mengatakan kita melakukan 4 karena bisa jadi mereka mengambil pendapat dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita ikut kepada mereka. Maknanya ya ikhwatul Islam, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kalau seandainya, tapi moga jangan terjadi. Kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin mereka menjamak dan mengqasar salat di sana, boleh atau tidak? Kalau seandainya kita menjamak, misalnya zuhur dengan asar dijamak dan diqasar 2 rakaat dalam satu waktu, apakah boleh dia melakukan yang demikian? Boleh atau tidak? Nah, kebanyakan tidak. Ada yang mengatakan boleh? Boleh atau tidak? Boleh karena statusnya masih safar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, kalau seandainya ada yang melakukan walaupun tidak dianjurkan, tapi kalau seandainya mereka melakukan, bisa jadi mereka beralasan kami masih safar. Karena safar itu sendiri para ulama mereka berbeda di sana. Maknanya ikhwatul Islam, ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Tapi walaupun anjuran kami pribadi bagi kita bersama, tetap lakukan qasar tanpa dijamak di waktunya. Bisa dipahami? Baik ikhwatul Islam, itu adalah bagian daripada salat. Kemudian hari tanggal 10 kita sudah selesai melakukannya. Dan biasanya kebanyakan yang kita lakukan adalah melontar dan mencukur, kemudian menyembelih. Kemudian tanggal 10 itu juga kita akan sholat di sana. Sholat zuhur sudah mulai kita di tenda. Kemudian begitu juga dengan asar, maghrib, dan isya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 11, yang disebut dengan Yaumul Qar. Yaumul Qar itu artinya adalah hari di mana kita menetap di Mina. Karena semuanya sepakat bahwa tanggal 11 Zulhijjah tidak ada yang meninggalkan Mina. Maknanya semuanya akan bermalam di Mina. Sedangkan tanggal 12, tanggal 13 itu sudah mulai berbeda. Sehingga dari itulah disebut dengan Yaumul Qar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanggal 11 Zulhijjah,
maka ada kewajiban yang dianjurkan bagi kita, bahkan diwajibkan bagi kita melakukannya, atau yang kita kenal dengan melontar jamarat, atau melontar jamarat yang berada di antara Mina dengan Makkah. Yang pertama, ikhwatul Islam, waktu kita dianjurkan untuk melontar. Para ulama, terutama ulama mazhab, semuanya, mulai dari Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Begitu juga dengan Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Mulai dari Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Begitu juga dengan Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Semua mereka sepakat bahwa melontar itu dilakukan setelah zawal. Semuanya ijma' para ulama, bahkan diambil daripada hadis Abdullah bin Umar, kunna natahayyan. Apa arti natahayyan? Kami betul-betul menunggu waktunya. Dan kita tahu ikhwatul Islam bahwa di dalam agama Nabi SAW senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Misalnya dikala kita berada di Muzdalifah, dianjurkan bagi kita meninggalkan Muzdalifah setelah sholat fajar. Tapi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sudah tua, atau wanita, anak-anak, mereka yang bertugas, boleh bagi mereka meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar. Diberikan keringanan oleh Nabi SAW. Namun dikala kita berbicara tentang melontar jamarat, jamarat sugra, jamarat wusta, dan jamarat kubra, maka Nabi SAW tidak memberikan keringanan sebagaimana yang diberikan keringanan dikala kita meninggalkan Muzdalifah. Maknanya apa ikhwatul Islam? Kalau demikian keadaannya, kita sebagai seorang muslim akan mencari sesuatu yang kita lebih baik berhati-hati di sana. Kita tahu di Mina kita hanya 3 hari atau 2 hari saja. Setelahnya kita akan meninggalkan Mina untuk selama-lamanya, dan kita tidak tahu kapan lagi kita akan berada di Mina. Maknanya lakukan yang terbaik yang semua para ulama sepakat di sana. Maka selalu kami menyebutkan ikhwatul Islam, al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar daripada perbedaan para ulama, itulah yang terbagus. Terutama dikala kita melontar. Melontar itu ikhwatul Islam, para ulama itu sepakat semuanya, tanpa ada terkecuali. Semuanya sepakat bahwa waktu yang paling bagus tanggal 11 Zulhijjah adalah setelah zawal. Setelah zawal. Dan ada yang mengatakan boleh sebelum zawal. Itu boleh walaupun dia tetap menganjurkan. Makanya kita ikhwatul Islam, sebelum kita melihat perbedaan para ulama, kita harus melihat ulama terlebih dahulu. Kita contohkan, ini hanya sekedar sekelumit contoh saja tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semua kita kenal siapa Imam Syafi'i. Seorang imam yang luar biasa. Dari kecil dia lahir di sebuah tempat yang bernama Gaza. Kemudian di umur 6 tahun dia sudah merantau ke Mekah. Kemudian dia pergi ke Madinah, pulang lagi ke Mekah. Semua, terutama kosakata, syair-syair bahasa Arab, semuanya dia hafal. Kita tahu bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i. Tidak perlu lagi kita ceritakan bagaimana dia. Ketika dia sampai di Mesir, karena pada tahun 200 Hijriah dia meninggalkan Irak menuju sebuah daerah yang bernama Mesir. Maka dari situlah kenapa Imam Syafi'i punya 2 perkataan, perkataan lama dengan perkataan baru. Mazhab lama, qaulul qadim dengan qaulul jadid. Kenapa dia ada 2 perkataan? Karena berbeda daerahnya. Daerah yang pertama dia berada di daerah Asia. Daerah yang kedua dia tinggal di daerah Afrika, di benua Afrika. Karena memang Imam Syafi'i 4 tahun terakhir dalam kehidupannya dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Mesir, dan kita tahu Mesir itu sudah bagian daripada Afrika. Kemudian ikhwatul Islam, kita hanya ingin mencontohkan saja. Ini sekedar contoh saja. Misalnya dalam masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ikhwatul Islam, semua para ulama sepakat bahwa itu adalah wajib bagi laki-laki hadir bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat. Kemudian diizinkan, terutama bagi mazhab Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan disunnahkan, ditekankan. Karena Imam Syafi'i dia sepakat tentang mengatakan wajib, tapi dia tidak sampai mengatakan wajib. Makanya satu-satunya yang berbeda dari mazhab yang lain adalah Imam Syafi'i dalam masalah solat di dalam atau dikala kita berjamaah bersama kaum muslimin. Dia menekankan itu dianjurkan, ditekankan bagi kaum muslimin untuk solat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah. Maknanya tidak ada kaum laki-laki kecuali mereka harus solat di rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di rumahnya. Karena yang solat di rumahnya itu bukan laki-laki. Itulah kalau bahasa kitanya. Ikhwatul Islam. Nah, Imam Syafi'i satu-satunya imam yang menyebutkan tidak wajib, tapi disunnahkan dan ditekankan.
Itu perkataan Imam Syafi'i. Nah, maksud kami, sebelum kita melihat perkataan para ulama, maka kita melihat bagaimana ulama tersebut melakukannya. Dan contoh kita adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikhwatul Islam, walaupun dia mengatakan solat berjamaah bersama kaum muslimin itu adalah sunnah yang dianjurkan, tapi tidak sekalipun Imam Syafi'i meninggalkan solat berjamaah bersama kaum muslimin. Makanya pernah ikhwatul Islam, Imam Syafi'i itu adalah salah seorang imam yang di akhir kehidupannya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit yang disebut dengan bawasir. Bawasir itu kalau bisa kita terjemahkan ambeien lah kalau bahasa kitanya, ambeien yang parah sehingga kadang-kadang keluar darah dari duburnya. Dan kita tahu juga di antara mazhab Syafi'i rahimahullah taala, kalau darah sudah keluar dari jasad kita maka bisa membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ikhwatul Islam di akhir kehidupannya dia mendapatkan penyakit tersebut, bahkan keluar dan kelihatan darah di bajunya. Tapi sekalipun dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengatakan sholat berjamaah itu adalah sunnah yang ditekankan. Tapi pernahkah kita melihat Imam Syafi'i meninggalkan sholat berjamaah? Tidak. Itulah perkataan para ulama. Perkataan dengan perbuatan. Sebelum kita melihat perkataan mereka, kita lihat perbuatan mereka. Makanya begitu juga dengan masalah melontar ikhwatul Islam. Ini berat bagi kita bersama. Iya, kami tahu berat. Tapi hanya satu kali seumur hidup. Kapan lagi kita akan bisa melakukannya? Makanya sebelum mereka para ulama itu berbeda, mereka semuanya sepakat. Dan selalu kita menyebutkan sebelum para ulama berbeda, pasti ada kata sepakat di sana. Dan kata sepakat mereka ba'da zawal, yaitu setelah zawal baru melontar jamarat sugra, wusta dan aqabah atau yang kubra. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan zaman sekarang? Cuaca panas atau misalnya orang sudah ramai, apa solusinya? Tidak mungkin bagi kita melontar di waktu zawal, semuanya akan berbondong-bondong. Banyak kejadian yang ada. Ada solusinya dari agama ikhwatul Islam. Solusi yang bisa kami berikan ikhwatul Islam yang pertama, waktu melontar di tanggal 11 Zulhijjah, kapan terakhir? Waktu terakhir kapan? Sebelum salat fajar. Kita ulang lagi. Misalnya kita berada di tanggal 11 Zulhijjah, kita dianjurkan melontar setelah zawal. Tapi karena ramainya orang, tidak mungkin bagi kita keluar di waktu zawal. Boleh nggak kita mengundurkan melontar tersebut? Boleh. Kapan terakhir waktu kita melontar atau batas akhirnya? Sebelum salat fajar. Dan itu lebih mudah bagi kita ikhwatul Islam. Tidak panas, terutama kita membawa orang tua, terutama dikala kita berjalan, apalagi di malam hari, tidak ada orang yang melontar sedikit sekali. Kenapa kita harus memaksakan di pagi hari? Kenapa kita tidak mengundurkan waktunya? Karena biasanya ikhwatul Islam kita mengatakan para ulama mereka semuanya sepakat melontar itu setelah zawal. Kenapa kita melontar sebelum zawal atau pagi misalnya dengan alasan cuaca lebih dingin? Malam juga lebih dingin cuacanya. Atau orang tidak ramai, malam lebih lagi tidak ramainya. Kenapa kita harus mengawalkan? Kenapa kita tidak mengambil alternatif yang kedua? Maknanya ikhwatul Islam itu solusi yang pertama. Jadi kalau seandainya alasan kita panas, banyak orang, maka ada solusinya. Kita undurkan waktunya. Apalagi setelah asar, atau setelah maghrib, atau setelah isya. Intinya batas akhir daripada kita melontar itu adalah sebelum masuknya waktu subuh. Bisa dipahami sampai di sini? Itu solusi yang pertama, agar kita bisa mendapatkan sunnah Nabi yang mulia. Karena melontar itu ikhwatul Islam hukumnya wajib. Apabila kita mengatakan hukumnya wajib, dan wajib para ulama mengatakan wajib melontar setelah zawal, bagi ulama yang mengatakan wajib melontar setelah zawal, kemudian ada kaum muslimin yang melontar sebelum zawal, maka mereka harus kena denda. Dan kita tidak mau kena denda. Makanya cari solusi bagi mereka yang mengatakan wajib, dan bagi mereka yang mengatakan wajib setelah zawal, dan memang itu merupakan kesepakatan para ulama. Itu yang pertama solusinya. Maknanya bisa kita undurkan. Karena memang di antara sifat kita sebagai manusia adalah bersegera. Lihat kawan sudah melontar, kita tidak sabar, kita ingin melontar. Padahal waktunya masih panjang. Oleh karena ikhwatul Islam, anjuran kami pribadi, kita tetap bisa mengambil yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama, namun dengan waktu yang berbeda. Kalau seandainya setelah zawal, maka bisa kita lakukan di malam hari atau bisa kita lakukan di sore hari, sehingga tidak ada alasan bagi kita mengatakan panas, atau tidak ada lagi alasan bagi kita mengatakan banyak orang. Karena memang haji ini adalah banyak orang, tidak mungkin ada haji yang tidak ada orang di sana. Tapi paling tidak kita mencari waktu yang lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya.
Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ikhwatul Islam, dan ini mungkin baru kita mendengarkannya. Solusi yang kedua, sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, bahwa ternyata bukan sholat saja yang ada jamaknya, melontar juga ada jamaknya. Bisa dipahami? Ini baru kita dengarkan ya. Bukan sholat saja yang ada jamaknya, ikhwatul Islam, melontar juga ada jamaknya. Maknanya apa? Kalau seandainya kita tidak bisa melontar tanggal 11, maka bisa kita jamak melontar ini tanggal 12. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Dan ini jarang diterapkan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Nanti kalau kita ingin lebih mendalaminya, bisa nanti minta buku kepada adik kita yang di depan ini. Kita baca bab yang berkaitan dengan melontar jamarat. Ketika membahas tentang melontar jamarat, kemudian di antara salah satu solusi yang kami sebutkan di dalamnya yaitu dijamak, dan kemudian kami menyebutkan perkataan-perkataan para ulama di dalamnya. Maknanya ikhwatul Islam, ternyata ada solusinya. Karena memang tanggal 11 itu semua orang ramai, tapi tanggal 12 tidak seramai tanggal 11. Karena ada orang yang akan nafar awal, dan mungkin kebanyakan kita akan melakukan nafar awal, sehingga tidak akan seramai lagi. Maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya tidak memungkinkan bagi kita untuk melontar tanggal 11 karena situasi, karena kondisi, karena sakit, karena alasan yang lainnya, banyak alasan yang syar'i, maka boleh bagi kita menjamaknya, mengundurkannya pada tanggal 12. Kemudian di tanggal 12 kita melontar untuk tanggal 11, kemudian setelahnya kita melontar untuk tanggal 12. Bisa dipahami di sini? Maknanya ini merupakan di antara solusi yang kedua ikhwatul Islam yang disebutkan oleh para ulama untuk masalah melontar, agar kita tetap bisa melontar setelah zawal. Kami pribadi mengatakan, apabila ada orang yang melontar sebelum zawal, kami tidak tahu alasannya. Kalau kita tahu alasannya, ada para ulama yang mengatakannya silahkan, tapi kami tetap menganjurkan lontarlah setelah zawal. Dan itu hanya 1 hari atau 2 hari saja ikhwatul Islam. Di sana kita berusaha untuk bersabar, bagaimana kita menahan diri untuk melontar setelah zawal, dan alhamdulillah waktu melontar diberikan waktu yang panjang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan batasannya. Sehingga para ulama menjelaskan sebelum fajar itu adalah waktu terakhir melontar pada tanggal 11 tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita melontar, itu masalah waktunya. Kemudian cara melontarnya, dengan kita melontarnya, Nabi SAW menyebutkan kalau kita melontar itu dengan menggunakan batu kerikil yang lebih besar dari al-hims. Hims itu ikhwatul Islam sebuah bentuk makanan. Mungkin kita apabila makan, ada makan syawaya, ada makan nasi-nasi Bukhari dan yang semisalnya, maka di dalam nasi itu kadang-kadang diletakkan sama mereka ada hims. Nah, Nabi SAW menyebutkan lebih besar daripada hims tersebut. Artinya apa? Kalau bahasa kitanya, sesuatu yang bisa dijadikan untuk melontar. Dulu kita di waktu kecil ada main-main, apa namanya? Apa bahasa kitanya? Kelereng. Nah, sebesar itulah kira-kira batu yang dijadikan untuk melontar. Sebesar kelereng tersebut, karena itu pas ukurannya lebih besar daripada hims, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW dikala melontar, Nabi SAW melontar menggunakan kendaraan. Maknanya ikhwatul Islam, dulu di zaman Nabi tentunya tidak separah atau tidak seramai di zaman sekarang ini. Intinya dikala Nabi SAW melontar, Nabi SAW minta tolong kepada Abdullah bin Abbas untuk mengambilkan batu yang tidak terlalu besar. Kemudian betul-betul kita pastikan itu adalah batu, karena kadang-kadang di sana banyak bukan batu, banyak kadang-kadang semen atau kayu atau besi ataupun yang semisalnya. Maka kita harus memastikan yang kita ambil itu adalah batu. Makanya disebut dengan hasa, yaitu kerikil atau batu. Sehingga kita memastikan batu tersebut bahwa itu adalah batu. Kemudian setelahnya, dan batu itu ikhwatul Islam, kalau seandainya cara mendapatkan batu tersebut terserah. Mau kita cari sendiri, minta tolong kepada kawan, atau kita beli juga tidak menjadi masalah, bebas. Maksudnya diberikan kebebasan bagaimana cara mendapatkannya. Yang pasti bagaimana kita memastikan itu adalah batu. Kemudian setelah kita mengambilnya, maka di sana kita mulai melontar. Dan melontar itu ikhwatul Islam, dianjurkan kita melontar karena ramyul jamarat. Ramyu itu artinya melontar. Berarti kalau melontar, bagi kita yang mudah bisa mendekati kolamnya atau sekitaran yang ada di jamarat, tidak boleh meletakkan demikian, harus dilontar. Berarti melontar, namanya melontar, melempar. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang melontar atau melempar jamarat, kemudian tidak mengenai tiangnya,
tapi masuk ke dalam lubangnya, apakah sah atau tidak? Sah. Demikian ikhwatul Islam. Makanya tidak mesti bagi kita harus kuat-kuat untuk melontarnya atau melomparnya. Kena tiang, alhamdulillah. Namun kalau kita tidak mengenai tiangnya tapi masuk ke dalam lubangnya, itu tetap sah. Yang tidak sah itu kalau masuk ke dalam saku kawan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita melontar, setiap kali kita melontar, maka setiap kali itu pula kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau di awal mungkin kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Tapi karena Bismillah itu biasanya diucapkan di awal pekerjaan. Kemudian setelahnya tidak lagi, hanya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian dikala kita melontar dan dikala kita berada di tanggal 11 Dzulhijjah ini ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita, ini anjuran saja, walaupun ada di antara kita yang tidak melakukannya, juga tidak menjadi masalah, tapi dianjurkan. Misalnya kita contohkan ada 3 jamarat, jamarat sugra yang kecil, jamarat sugra ini misalnya, kemudian jamarat usta ini misalnya, ini jamarat kubra, 3 jamarat. Di kubra, ketika kita melontar di jamarat kubra atau yang disebut dengan jamarat aqabah, kemarin kita telah menyebutkan bagaimana caranya dan di mana posisi kita. Di mana posisi kita? Dikala kita melontar jamarat kubra, jadikan Ka'bah di bagian kiri, jadikan Mina di bagian kanan. Misalnya kita berangkat dari sini, kemudian kita menuju ke jamarat aqabah. Di mana posisi kita? Di sebelah sini atau di sebelah sini? Di sebelah sini ikhwatul Islam. Karena apabila kita melontar, kita jadikan bagian kiri menghadap Ka'bah Musyarrafah, Mina di bagian kanan. Berarti setiap kali kita melontar jamarat aqabah berarti kita berada di sini. Kemudian dianjurkan bagi kita dikala kita melontar, kalau bahasa kitanya berputar. Berarti kalau di sini jamarat aqabah, jamarat ustanya di sini. Bisa dipahami? Kalau di sini jamarat ustanya, berarti di sini jamarat sugranya. Paham semuanya? Berarti kita jangan lurus begitu saja ikhwatul Islam, tapi ini disunnahkan. Kalau kita tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Kita ulang lagi. Pertama kali kita masuk, dianjurkan kita masuk bagian kanan di sini, misalnya di sini. Kemudian setelahnya kita pindah ke sana. Kemudian kita pindah lagi di sini. Begitulah cara kita melontar. Berarti di sini kita melontar dari sini, kemudian di sana kita melontar sebelah sana, kemudian pas di jamarat kubra kita melontar di bagian yang tadi kita telah jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara salah satu hal yang tidak boleh kita tergesa-gesa di sana adalah dikala kita melontar bukan hanya sekedar melontar. Karena ada sunnah Nabi SAW yang Nabi betul-betul melakukannya. Dikala kita melontar ikhwatul Islam, melontar sugra, yang kecil yang kita lontar, ini yang kecil, kemudian kita di sini. Kemudian dikala kita ingin pergi ke wusta, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, kalau ada tempat, maka sebelum kita melontar dianjurkan kita berdoa. Atau setelah kita melontar yang pertama kita dianjurkan berdoa. Kemudian kita melontar yang kedua, setelah kita melontar yang kedua dianjurkan kita berdoa. Kemudian kita melontar yang ketiga, setelah yang ketiga tidak lagi dianjurkan berdoa. Berarti 2 kali dianjurkan bagi kita berdoa dikala kita melontar. Dan itu Nabi lakukan di kota Islam. Karena itu merupakan di antara ibadah yang betul-betul doa tersebut adalah di antara ibadah yang ditekankan oleh Nabi SAW dikala kita berada di jamarat. Jadi di jamarat itu bukan hanya sekedar melontar, tapi ada doa di sana. Nabi SAW berdiri, kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Nabi berdoa di sana. Nah, sehingga momen ini jangan kita lewatkan begitu saja. Kalau seandainya bisa bagi kita melakukannya, tapi kalau seandainya tidak bisa karena diusir oleh petugas agar tidak terjadi kemacetan misalnya, itu lain cerita. Makanya nanti kalau kita melontar, dianjurkan melontar yang alhamdulillah ada 5 lantai. Lantai 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke atas, itu semakin tidak ada orang. Semakin ke bawah, semakin sulit bagi kita untuk melontar. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada pembimbing masing-masing. Maknanya, kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada kita, setelah kita melontar, lontaran yang pertama berdoa kepada Allah, lontaran yang kedua berdoa kepada Allah, lontaran yang ketiga langsung pergi, tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, bagi mereka yang tidak bisa melontar, lontar ini juga ada badalnya. Melontar jamarat itu ada badalnya. Maknanya kalau misalnya ada saudara kita yang tidak bisa pergi melontar karena sakit,
harus didorong. Dan kita tahu kebanyakan kita mungkin melakukan melontar jalan kakinya untuk pergi 1 jam, pulang 1 jam. Minimal kita akan menghabiskan waktu 2,5 jam atau 3 jam misalnya. Kemudian kita tidak bisa membawa saudara-saudara kita yang sakit, tidak bisa bagi kita mendorongnya misalnya, maka boleh dibadalkan. Dibadalkan itu bagaimana? Lontar untuk dia, kemudian lontarkan untuk saudaranya. Kemudian pergi ke jemarat yang kedua, lontar untuk dirinya, lontar untuk saudaranya. Kemudian pergi ke jemarat yang ketiga, lontar untuk dirinya, lontar untuk saudaranya. Terutama di tanggal 10, tanggal 11. Nah, nanti kalau seandainya tanggal 12, di mana orang sudah mulai tidak ramai lagi, maka boleh bagi dirinya untuk ikut misalnya karena dia ingin ikut mana yang namanya jemarat. Karena kadang-kadang kaum muslimin, mereka tentunya ingin sampai di kala beribadah, sesakit apapun mereka, sesulit apapun kesulitannya, paling tidak mereka ingin melihat nama-nama tempat yang dianjurkan kita beribadah di sana. Terutama bagi saudara-saudara kita yang sakit ikhwatul Islam, tanggal 10, tanggal 11 mungkin sulit baginya untuk ikut melontar bersama kaum muslimin. Tapi kalau sudah tanggal 12 dan tanggal 13, itu alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami semuanya ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan melontar pada tanggal 11 Zulhijjah. Dan kita tahu akhir waktunya adalah sebelum fajar, sehingga alhamdulillah diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita bersama. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dikala kita melakukan ibadah haji ini. Dan selalu kita menyebutkan, lakukanlah yang terbaik selama kita melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, karena kita tidak tahu kapan lagi kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menutup pembahasan kita ini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya. Pertanyaan yang sebelumnya ikhwatul Islam, ini masih sambungan pertanyaan yang kemarin. Apakah ada dalil tentang bersedekah dan berkurban di Mekah pahalanya 100.000 dibandingkan berkurban di selain tanah haram? Kita sebutkan ikhwatul Islam, semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram Makkah dan Madinah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Hanya saja pahalanya dilipat gandakan, tidak disebutkan berapa kelipatannya. Jadi dikala misalnya kita berkorban di tanah haram, apakah dikala kita berkorban di tanah haram kemudian korban kita sama dengan 100.000 korban di luar? Kita tidak bisa mengatakan iya, tapi tetap dilipat gandakan pahalanya. Tapi berapa kelipatannya kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Nabi tidak memberitahu. Yang diberitahu oleh Nabi SAW hanya perkara solat saja. Solat di tanah haram Madinah, maka pahalanya lebih daripada 1.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Bukan 1.000, tapi lebih daripada 1.000. Kemudian salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, pahalanya lebih daripada 100.000, bukan 100.000, lebih lagi daripada 100.000. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan berapa kelipatannya. Yang disebutkan hanya ibadah salat saja. Dan dikala ibadah salat yang disebutkan, maka kita hanya bisa berbicara tentang sesuatu yang disebutkan dalilnya saja. Nah, maknanya ikhwatul Islam, setiap kebaikan yang kita lakukan di tanah haram akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus ingat juga, apabila ada di antara kita yang melakukan dosa, kemaksiatan, maka dosanya tidak sama diberikan oleh Allah dikala kita melakukannya di tanah halal. Makanya ada sebuah surat ikhwatul Islam disebut dengan surat haji. Dianjurkan bagi kita untuk membacanya, namanya surat haji. Surat haji itu ada hukum-hukum ibadah yang dianjurkan bagi kita membacanya. Terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, maka kita membaca surat haji. Kita baca Al-Quran, kita baca suratnya, kita baca maknanya, kemudian kita lihat sedikit bagaimana tafsirannya, terutama perkara-perkara yang beribadah yang berkaitan dengan ibadah haji. Di antara salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat ini, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang melakukan ilhad selama mereka berada di tanah haram. Ilhad itu apa artinya? Allah terangkan di kalimat berikutnya, bidzulmin, mereka yang melakukan kezaliman. Kezaliman itu apa artinya? Melakukan sesuatu di luar pada tempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka itu disebut dengan kezaliman. Siapapun yang melakukan kezaliman di tanah haram, maka Allah menyebutkan nudzikhu, kami akan rasakan kepada mereka azab alim, azab yang sangat pedih. Maknanya ikhwatul Islam, iya, dikala kita beribadah di tanah haram Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi dikala kita melakukan dosa, bukan dilipat gandakan dosanya, tapi dosanya dipedihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena dosa tidak pernah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara karunia Allah kepada kita sebagai umat baginda Nabi yang mulia. Dosa tidak dilipat gandakan, namun dipedihkan rasanya. Dan ini kapan ikhwatul Islam? Atau di mana? Di tanah haram. Kemudian para ulama mereka berbeda. Tanah haram yang mana? Para ulama atau kebanyakan para ulama, terutama ulama-ulama tafsir, mereka menjelaskan tanah haram yang dimaksudkan di dalam ayat ini lebih utama di tanah haram yang ada di Mekah. Jadi jangan pernah melakukan kezaliman. Zalim itu apa? Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ibadah ini adalah momen di mana kita betul-betul, karena kelelahan yang kita lakukan akan senantiasa kita impikan suatu saat nanti. Kita akan senantiasa mengenangnya, kita akan mengingatnya. Makanya berlelah-lelahlah dikala kita berada di tanah haram, terutama berlelah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena kenangan itu tidak akan pernah bagi kita melupakannya. Dikala kita berada di Mekah, walaupun hotel kita misalnya jauh, misalnya hotel kita ada yang 7 kilo, ada yang 5, karena rata-rata hotel kita jauh misalnya, maka habiskan waktu kita di haram. Mulai dari asar, maghrib, isya kita duduk di sana. Sulit, iya sulit, tapi itu merupakan kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan untuk selama-lamanya. Kenangan yang indah dikala kita beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, lakukan kebaikan selagi bisa bagi kita melakukannya, dan jangan lakukan kezaliman. Zalim kepada saudara, kita caci mereka, kita ceritakan aibnya, kita ganggu mereka dengan fisik ataupun dengan lisan, itu zalim namanya. Atau zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada Allah. Intinya semua macam kezaliman tidak boleh dilakukan di mana saja, dan ditekankan lagi, diharamkan bagi kita, atau betul-betul ditekankan bagi kita dikala kita berada di tanah haram. Makanya Allah menyebutkan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kaidah. Sehingga kita lihat Abdullah bin Abbas merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling faqih dalam agama. Dikala Nabi meninggal, maka dia tidak lagi tinggal di kota Madinah. Dia pergi ke sebuah kota yang bernama Mekah. Kemudian dikala dia berada di Mekah, pada akhirnya dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Taif. Kemudian pada akhirnya dia meninggal di Taif. Makanya apabila ada sebagian kaum muslimin yang pergi ke Taif, tujuan mereka pasti menuju sebuah tempat yang bernama Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, karena memang Abdullah bin Abbas tinggal di sana pada akhir kehidupannya dan juga meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Maka sekarang ada Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di Taif. Biasanya apabila ada sebagian kaum muslimin yang pergi ke Taif, mereka pasti akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kenapa Abdullah bin Abbas tidak tinggal di Madinah? Apakah dia tidak tahu keutamaan Madinah? Dia tahu, karena dia meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dia pergi ke Mekah, tidakkah dia tahu bagaimana keutamaan tinggal di Mekah? Dia tahu semuanya. Tapi apa yang menyebabkan dirinya meninggalkan Mekah? Karena ayat ini. Dia takut melakukan kezaliman. Dia paham ayatnya karena memang dia ahli tafsir. Ulamanya tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Karena Nabi SAW menyebutkan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu artinya tafsir. Jadi mereka yang paling ahli di dalam menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ketika dia membaca surat haji ini, maka dia menangis, tidak tahan tinggal di Mekah. Bukan karena Mekah tidak mulia, tapi dia takut melakukan dosa. Padahal dia sahabat Nabi yang mulia, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepadanya, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah yang mereka lakukan. Maknanya mereka mengagungkan Mekah, tanah haram. Dan itulah yang selalu kita inginkan dari kita semua ikhwatul Islam. Setiap kali kita berada di tanah haram, harus kita hadirkan bahwa kita berada di tanah haram. Kita bukan berada di tanah halal. Jangan lakukan kebiasaan kita yang ada di tanah halal. Sesuatu yang tidak baik jangan kita lakukan. Lakukan yang terbaik apapun. Bahkan yang perkara-perkara mubah saja, kalau bisa jangan kita lakukan. Misalnya selama kita berada di tanah haram, bagi pencinta bola misalnya, dia memanfaatkan untuk nonton bola. Nonton bola boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi apakah mungkin kita melakukan nonton bola selama kita berada di tanah haram? Maknanya ikhwatul Islam, lebih banyak waktu kita lebih pantas dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh. Itulah maknanya. Yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Karena kita berada di tanah haram, harus kita agungkan. Haram itu artinya adalah hormat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan,
sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku pun mengharamkan Madinah. Maknanya keharaman Makkah diperjelas melalui lisan Nabi Ibrahim, keharaman Madinah diperjelas melalui lisan Nabi SAW. Kapan Makkah menjadi haram? Kapan Madinah menjadi haram? Siapa yang tahu? Makkah itu menjadi haram kapan? Madinah menjadi haram kapan? Ada yang tahu? Makkah itu menjadi haram setelah Fatu Makkah, baru Makkah menjadi haram. Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah. Makkah itu haram ikhwatul Islam semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Makkah itu sudah menjadi haram. Maknanya begitulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah yang haram. Tiba-tiba ada kaum muslimin datang ke Mekah, mereka tidak memperdulikan apa yang biasa mereka lakukan di tanah halal, itu juga yang mereka lakukan di tanah haram. Mana boleh demikian ikhwatul Islam. Sehingga kita harus menghadirkan apa makna haram. Haram itu bahasa yang selalu kita gunakan. Haram itu bahasa kita, hormat. Hormat itu diambil dari haram. Hormat, harama, haramimta, tamar buta. Hormat maknanya kalau kita menghormati berarti kita mengharamkan. Jika Makkah dan Madinah haram, berarti kita harus menghormati. Jadi jangan kita lakukan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala kita ikhwatul Islam. Oleh karenanya itulah kejadian yang terjadi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, yang mana lebih utama, salat tahajud di Masjidil Haram dibandingkan dengan melaksanakan ibadah umrah? Mana yang bagus ikhwatul Islam? Salat tahajud atau umrah? Salat tahajud atau umrah? Hah? Salat tahajud atau umrah? Dua-duanya bagus. Ibadah selama bisa kita gabungkan, jangan kita pisahkan. Kita bisa umrah sekaligus bisa salat tahajud. Kenapa kita pisahkan? Karena pertanyaan itu sesuatu yang dipisahkan baru kita tanyakan. Tapi sesuatu yang bisa digabungkan maka kita gabungkan. Misalnya apa yang lebih bagus, umrah atau salat tahajud? Dua-duanya bagus. Karena bisa kita lakukan terutama di kala kita umrah, terutama di kala kita datang ke tanah haram, semuanya bisa kita lakukan. Maknanya ikhwatul Islam, apabila kita bisa menggabungkannya maka lakukanlah. Apa perbedaan dam, hadyu dan nahar? Apa perbedaan dam, hadyu dan nahar? Hadyu itu bahasa kita hadiah. Hadiah. Makanya untuk tamattu, untuk qiran sebenarnya namanya adalah hadyu. Kita ini semuanya akan membayar hadyu, tapi kita sudah terlanjur mengatakan dam. Tidak menjadi masalah, itu hanya sekedar bahasa. Tapi hakikat yang kita inginkan, mau dinamakan hadyu, mau dinamakan dam, juga tidak menjadi masalah. Tapi nama sebenarnya bagi kita yang melakukan haji tamattu dan haji qiran disebut dengan hadyu. Karena kita melaksanakan ibadah haji ini, tiba-tiba belum lagi kita melaksanakan ibadah haji, maka kita sudah membayar denda, membayar atau dianjurkan bagi kita, diwajibkan menyembelih hewan. Apa yang kita lakukan kesalahan? Tidak ada kesalahan kita. Kita bukan melakukan kesalahan. Makanya disebut dengan hadyu, hadiah. Hadiah yang kita berikan di tanah haram yang ada di Mekah bagi kita yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Sedangkan dam lebih identik kepada mereka yang melakukan kesalahan. Bagi mereka yang melakukan kesalahan, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang, semuanya disebut dengan dam. Makanya kemarin kita menyebutkan ada 5 jenis dam. Salah satunya karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang, maka didenda atau disebut dengan dam. Sedangkan nahar, nahar itu artinya istilah yang dilakukan, kemarin kita menjelaskan istilah yang dipakai untuk menyembelih onta ditusuk dari bawah, disebut dengan nahar. Dan nahar itu tidak bisa kita terjemahkan. Maknanya nahar itu artinya hanya bisa kita terjemahkan dengan kata menyembelih saja. Bisa dipahami? Kapan waktu menyembelih bagi haji tamattu? Ini sudah kita jawab berkali-kali ya. Nanti insya Allah kita ulang lagi. Kemudian di ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya. InsyaAllah besok kami akan melakukan ke Mekah, kami akan pergi ke Mekah. Namun ternyata istri mengalami datang bulan. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Dan ini juga sudah kita jelaskan di ikhwatul Islam. Bagi istri kita atau rombongan kita yang perempuan, kita ingin pergi ke Mekah, tiba-tiba dia berhalangan, maka dia tetap melakukan semuanya dia lakukan. Dikala kita mandi ingin berpakaian ihram, mereka mandi atau tidak?
Padahal mandi mereka bermanfaat atau tidak? Bagi mereka yang haid, kemudian mereka mandi, apakah bisa merubah mereka menjadi suci? Bermanfaat mandinya atau tidak? Bermanfaat. Mandi bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, tapi tidak dinilai bukti daripada dia suci, tapi tetap bermanfaat. Maknanya ikhwatul Islam, walaupun tidak ada gunanya dia mandi, itu bahasa kitanya, maka dia tetap dianjurkan mandi sebagaimana kita mandi. Kemudian intinya dia semuanya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh jemaah yang lainnya, semuanya, kecuali jangan sholat di dalam masjid. Misalnya nanti sampai di miqat jangan salat, kemudian dia tetap mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah, kemudian dia tetap bertalbiyah, tetap berdoa, semuanya dia lakukan. Sampai di Mekah, maka jangan bertawaf terlebih dahulu, dia tetap dalam keadaan ihram sampai dia bersuci. Setelah bersuci baru dia melaksanakan ibadah umrah. Dan kalau seandainya dia mengganti pakaian, kemudian dia mandi, bebas, tidak menjadi masalah, karena perempuan lebih mudah bagi mereka berpakaian ihram dibandingkan dengan kita kaum laki-laki. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pertanyaan yang lain insyaallah akan kita jawab pada hari-hari berikutnya. Walaupun ada pertanyaan yang mendesak, tapi apalah daya, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima. Doa yang kita minta kepada Allah adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.